Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi Ibu sudah membuka pakai pantun, saya coba berusaha pakai pantun juga Ibu ya. Baik. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin hadirat semua. Insyaallah. Masya Allah. Ya, yang kami hormati Ibu Penasehat KWP RU 4 Cilacap, Ibu Mahmuda di Januari, Hafidhahullah Ta'ala. Yang kami hormati Ketua Koperasi Wanita Patra, Ibu Rina Krisnayana. Kemudian yang kami hormati pula ibu-ibu tim manajemen. Dan juga yang keempat yang kami hormati segenap pengurus Badan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Koordinator, Pengelola KWP dan PT PCK. Alhamdulillah kami juga menyapa seluruh peserta yang ikut kajian ini, baik melalui Zoom maupun live streaming YouTube. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberikan kesempatan masih bisa bertemu dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana ini merupakan kesempatan yang sangat berharga, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memanfaatkan 10 hari yang terakhir untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan, karena ada satu malam di 10 malam terakhir yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau di malam itu kita sedang ibadah, itu nilai ibadahnya itu lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun. Coba bayangkan, kalau 10 kali kita ketemu Lailatul Qadar dan kita isi malam itu dengan kebaikan, maka kita lebih baik daripada ibadah yang kita kerjakan selama 830 tahun. Oleh karena itu, mari bersama kita manfaatkan 10 hari yang terakhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan apa yang kita punya, yang 20 hari yang lalu sudah maksimal, mari maksimalkan kembali, jangan sampai lalai. Yang andai kata kemarin 20 hari yang sudah berlalu masih kurang memanfaatkan Ramadan dengan ibadah, maka mari 10 hari yang terakhir kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal yang sangat menentukan itu adalah amal-amal yang ada di akhir-akhir waktu akan selesai. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat itu Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Senang sekali rasanya kami diberikan kesempatan untuk sowan bersama Ibu Mahmuda, Ibu Rina, dan semua keluarga besar KWP, yang mana Cilacap ini sangat terkenang buat kami, ya, karena walaupun kami sudah tidak di Cilacap, kami sudah di Pekalongan, tapi Masya Allah, nuansa kekeluargaan, nuansa persaudaraan sampai sekarang terjaga, yang semoga ini semua bisa terus kita jaga sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak persaudarakan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, tema yang kita bahas di siang yang mulia ini yaitu adalah Ramadan sebagai madrasah meraih takwa. Artinya kalau kita analogikan, Ramadan ini seperti tempo kuliah pendek gitu ya, atau seperti pesantren yang kita lalui 1 bulan, yang mana 1 bulan ini akan menentukan seperti apa kita 11 bulan ke depan. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi goal puasa itu adalah bertakwa. Nah, ini penting sekali. Ketika puasa menjadi goal dan yang menjadi goalnya adalah bertakwa, maka tentunya ini menjadikan kita harus introspeksi. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa? Dan takwa ini nanti akan kita berusaha terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena yang namanya takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, nanti dari puasa itu akan membentuk ketakwaan kita dari beberapa aspek. Karena kalau kita melihat ciri-ciri orang yang bertakwa itu sangat banyak. Di 5 ayat pertama di surat Al-Baqarah disebutkan. Kemudian di Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 juga disebutkan. Takwa ini sangat banyak kriterianya. Namun kalau kita bahas secara bahasa, takwa itu sebetulnya artinya takut, khawatir. Kita khawatir Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita. Maka kita berusaha membuat dinding pemisah antara kita dengan kemurkaan Allah, dengan ketakwaan itu. Seperti kalau kita pakai sendal, kita berjalan, kita akan aman dari duri. Maka insya Allah dengan takwa kita akan aman dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setidaknya ada 6 hal dari bukti takwa yang kita dapatkan dari bulan Ramadan, yang mana insya Allah 6 hal ini kalau benar-benar bisa kita terapkan, kita insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang lulus di bulan Ramadan. Ya. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Silakan. Ya, ini adalah bentuk ketakwaan yang bisa kita dapatkan dari pelajaran puasa. Yang pertama, tepat waktu. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh berbekal. Yang ketiga, bersabar. Yang keempat, bersyukur. Yang kelima, kuat. Dan yang keenam, dermawan. 6 hal ini harusnya sudah kita miliki ketika kita sudah kurang lebih 20 hari berpuasa. Artinya takwa itu bisa kita terapkan dalam hal tepat waktu. Loh, kenapa? Karena waktu ini merupakan satu hal yang sangat berharga, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan kita tentang waktu. Berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama waktu, itu menunjukkan bahwasanya waktu ini sangat penting. Tepat waktu ini sangat penting. Ya mungkin kita sering pengen ya, tepat waktu kuliahnya, tepat waktu menikahnya, tepat waktu punya mantu gitu ya, tepat waktu punya cucu misalkan ya, tepat waktu THR-nya misalnya gitu ya, dan tepat waktu mungkin baju lebaran yang sudah kita pesan dari jauh-jauh hari yang lalu. Maka tepat waktu ini sangat penting untuk kita. Maka kalau kita sudah bisa menjadi pribadi-pribadi yang on time, pribadi-pribadi yang tepat waktu, maka insya Allah puasa kita ini sudah membuahkan hasil. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengaplikasikan nilai takwa dengan semakin sungguh-sungguh berbekal. Sungguh-sungguh dalam nyangu ya. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya, ke tepat waktu. Nah, dari puasa kita belajar tepat waktu. Karena yang namanya sahur dan buka sama-sama ada waktunya. Ya. Berkaitan dengan sahur, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Ini belum dirubah, harusnya 187. Allah berfirman, "Wa kulu
dan makanlah kalian, washrobu dan minumlah kalian. Artinya apa? Silahkan sahur hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ya, sampai kamu itu melihat benang putih dari benang yang hitam dari fajar, sampai kalian bisa melihat fajar shadiq, yaitu cahaya putih yang memanjang di ufuk timur, yang mana itu bisa kita lihat kalau kita melihat ufuk timur, ya, kalau kita mungkin di pantai, kita di ufuk timur misalkan melihat ada garis putih yang memanjang, ini yang namanya fajar shadiq, yaitu adalah fajar yang benar. Karena ada dua macam fajar, ada fajar kadib. Kalau fajar kadib itu cahayanya itu ke atas, ya, cahayanya ke atas seperti ekor serigala gitu ya. Nanti hilang lagi menjadi gelap. Adapun fajar shadiq itu cahaya putih yang memanjang di ufuk timur, yang mana kemudian setelah dia muncul lama-lama akan semakin putih naik, tibalah waktu pagi yang ditandai dengan azan subuh. Maka ketika kita berusaha belajar di bulan Ramadan, kita persiapan bangun, kita persiapan sahur, biasanya kita nggak bisa makan jam segitu, kita bisa makan jam segitu, maka harapannya ini bisa menjadikan kita tepat waktu. Ini berkaitan dengan sahur. Kemudian juga berkaitan dengan berbuka puasa. Itu adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini merupakan hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitr. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka puasa. Jadi Masya Allah ya, puasa ini mengajarkan kita tentang tepat waktu, baik dalam sahur maupun dalam berbuka puasa. Tidak mungkin seorang itu dibolehkan, kalau misalkan dia bangun kesiangan, bangun jam 8 pagi misalkan, dia sahur jam 8 pagi, kemudian bukanya jam 9 malam. Kalau secara matematika pas gitu ya. Tetapi jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak diperbolehkan. Karena kalau hal ini diperbolehkan, berapa banyak nanti orang yang akan gampang, ya, akan bahasanya apa? Menjadikan alasan gitu ya, sulitlah sahur sebelum subuh, saya tak sahur jam 8 aja, nanti tak tambahin waktu bukanya gitu ya. Maka ini nggak dibolehkan. Maka seorang dituntut oleh syariat Islam untuk menjadi pribadi-pribadi yang tepat waktu. Maka coba kalau ini kemudian kita terapkan dalam dunia kerja, masuk tepat waktu, ya. Kemudian pekerjaan tepat waktu, deadline-nya, laporan tepat waktu, apa yang kemudian diminta dari pekerjaan kita tepat waktu, maka Masya Allah, ini indah sekali. Berarti puasa sudah menjadikan kita, sudah mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dalam urusan waktu. Maka Masya Allah, kalau ini kita terapkan, seorang yang sedang kuliah dalam menulis skripsinya, atau dalam menulis disertasinya, tesisnya, maka Masya Allah, ini merupakan satu keindahan. Atau seorang yang mungkin, mohon maaf, memiliki satu tanggungan, memiliki satu hutang, dia bisa membayar tepat waktu, maka ini merupakan sebuah keindahan, sebuah keistimewaan. Maka dari itu hendaknya puasa ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang tepat waktu. Tepat waktu ibadah, tepat waktu dalam urusan bekerja, tepat waktu pula dalam urusan keluarga. Kalau memang pekerjaan di kantor sudah selesai, maka tentunya hendaknya kita segera kembali ke rumah, karena ada jiwa-jiwa yang merindukan kita, ada mata-mata yang merindukan kita, ada hati-hati yang rindu dengan kehadiran kita. Jadi mari bersama lewat puasa kita bentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang tepat waktu. Baik, selanjutnya yang kedua, dari puasa kita belajar tentang yang namanya bersungguh-sungguh dalam berbekal. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat handphone kita
smartphone kita harus kita charger, harus ada kuotanya, sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Laptop kita pun harus kita charger, harus nyambung ke internet agar kita bisa menggunakannya untuk mengikuti Zoom meeting dan sebagainya. Kendaraan kita butuh bensin, ya. Kemudian kita ketika berpuasa pun butuh tenaga. Maka kita berusaha untuk bangun, makan sahur, karena kita tahu kita butuh tenaga dari subuh sampai maghrib. Tentunya seorang kalau tahu kebutuhannya, seorang kalau tahu akan panjangnya perjalanannya, dia pasti akan berusaha mengumpulkan bekal sebaik-baiknya. Dalam urusan sahur, tentu kita akan berusaha makan 4 sehat, 5 sempurna, 6 jambalan gitu ya. Biar apa? Puasa kita ini kuat. Kemudian juga dalam urusan mungkin kalau kita mau mudik dari Cilacap ke Jakarta, mungkin butuh waktu sekitar 7 jam. Kita pasti harus mempersiapkan kira-kira berapa banyak bahan bakar yang kita butuhkan. Atau kita mau menginap di satu acara mungkin sampai 5 hari. Tentu kita siapkan baju mana yang akan kita pakai, sepatu mana, kemudian aksesoris apa yang akan kita pakai, tentu kita siapkan. Oleh karena itu puasa juga mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh berbekal. Tentu berbeda orang yang puasa itu sahur terlebih dahulu dengan orang yang puasa tidak sahur sama sekali. Pasti akan ada bedanya seorang itu kemudian dalam hal puasanya. Makanya orang yang berpuasa itu harusnya semakin semangat. Kita lihat perang Badar, perang pertama kali 300 melawan 1000 pasukan, itu dalam keadaan mereka berpuasa. Apakah kemudian mereka malas? Tidak sama sekali. Mereka kokoh, mereka tangguh, mereka bisa memenangkan pertempuran padahal jumlah tidak seimbang, 1 lawan 3, 300 lawan 1000. Maka dari itu harusnya puasa menjadikan pekerjaan kita lebih produktif, menjadikan pekerjaan kita lebih tertata, menjadikan pekerjaan kita lebih konsisten, ya, lebih konsentrasi. Kenapa? Kita sudah fokus nih, tidak memikirkan makanan dan minuman sama sekali. Maka dari itu kita hendaknya sungguh-sungguh dalam berbekal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pentingnya berbekal dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadit taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang kami cintai karena Allah, ketahuilah kita punya kesempatan mengumpulkan amal soleh di 10 hari yang terakhir dan di sisa-sisa usia kita. Karena kita gak ada yang tahu kapan kita akan menghadapi kematian. Dan setiap kita harus tahu bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya umur kita habiskan untuk apa? Masa muda kita isi untuk apa? Harta kita dapatkan dari mana dan untuk apa? Oleh karena itu kemudian kita harus mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha dalam dunia kerja kita menjadi pekerja yang terbaik, bukan untuk dilihat atasan, bukan untuk dilihat teman kerja, tapi karena kita tahu pekerjaan kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi seorang yang sungguh-sungguh berbekal, kita mempelajari tentang dunia kerja kita mempelajari skill yang berkaitan dengan dunia kerja kita. Mungkin kita di kesekretariatan gitu ya, bagaimana kita bisa menerima tamu dengan baik, menulis laporan dengan baik, atau di bidang keuangan bagaimana bisa menyajikan laporan yang mudah dibaca, yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan ya ketika ada auditor. Nah kemudian yang ketiga, dari puasa kita juga belajar tentang kesabaran. Masya Allah, sabar ini merupakan satu kurikulum yang Masya Allah ya, pembelajarannya bisa kita dapatkan dari puasa. Dan sering kami sampaikan bahwasanya yang namanya sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir yang tidak menyenangkan.
Dan dalam ibadah puasa itu sendiri terdapat 3 pahala kesabaran sekaligus. Sabar dalam ketaatan sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana beliau taatnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika harus meninggalkan anaknya di tengah padang pasir, ketika harus kemudian menyembelih anaknya dan sebagainya. Beliau semuanya lakukan sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kesabaran diterapkan juga oleh istrinya, oleh anaknya Nabi Ismail ketika kemudian bapaknya bertanya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka," wahai anakku, bapak melihat menyembelihmu dalam mimpi. Bagaimana pendapatmu? Lihat anaknya. "Ya abatif al matu'mar," bapak kerjakan aja apa yang diperintahkan. "Satajiduni insyaallahu minas sabirin," insyaallah bapak akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan sudah dicontohkan Nabi Yusuf alaihi salam. Tatkala beliau dikunci di kamar dan ibu angkatnya memanggilnya, menggodanya, merayunya untuk melakukan perbuatan tercela, Nabi Yusuf alaihi salam balik kanan, lari menuju pintu. Bagaimana sabarnya beliau menjauhi kemaksiatan. Padahal ketika itu pintu kemaksiatan terbuka lebar dan pintu untuk menghindari kemaksiatan itu tertutup, tapi beliau berusaha balik kanan, lari, bersabar menjauhi kemaksiatan. Kemudian sabar dalam menerima takdir yang tidak menyenangkan sudah dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihi salam tatkala beliau sakit dalam tempo yang sangat lama. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun dan seterusnya. Tapi beliau benar-benar bersabar menikmati takdir yang tidak menyenangkan tersebut. Dan ternyata Masya Allah dalam ibadah puasa kita belajar 3 kesabaran sekaligus. Sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Karena memang puasa ini perintah Allah. Ketika kita kerjakan dan kita bersabar, tentu kita sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar menjauhi kemaksiatan. Puasa ini adalah larangannya. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh kemudian menggauli istri gitu ya. Padahal halal untuk kita sebetulnya. Tapi di siang Ramadan kita diperintahkan untuk menjauhi sebab-sebab batalnya puasa. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir yang tidak menyenangkan. Kita berusaha menahan lapar, menahan haus, menahan kantuk, menahan lemah, menahan lemas. Karena ini merupakan konsekuensi dari kita meninggalkan makan dan minum. Maka Masya Allah, orang yang puasa, dia belajar 3 kesabaran sekaligus, dan pahalanya sangat besar. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh hanya orang-orang yang sabar, yang pahala bagi mereka dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga, dengan kelipatan yang tanpa ada batasnya. Maka Masya Allah, tatkala puasa kita menjadi pribadi yang semakin tepat waktu, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berbekal, menjadi pribadi yang lebih bersabar, maka puasa kita ini menghasilkan sebuah hasil yang sangat indah. Kemudian yang keempat, puasa itu mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Hadirin hadirat sekalian, kita itu kalau kemudian mau introspeksi, kita ini laparkan cuman dari pagi sampai sore, hanya sebulan di bulan Ramadan saja. Tapi kalau orang-orang miskin, mereka kadang lapar dari subuh sampai subuh lagi, dan bukan cuma sebulan, bahkan mereka lapar itu kadang tahunan, ya, kadang bertahun-tahun mereka merasakan lapar. Kalau kita kadang bingung nanti sore mau makan apa saking banyaknya menu. Kalau mereka kemudian bingung nanti sore mau makan apa karena nggak ada menu sama sekali di rumah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Unduru ila man huwa asfala minkum, lihat kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan melihat orang yang berada di atas kalian.
Kalau kita punya motor, jangan lihat yang punya mobil, lihat yang punya sepeda. Kalau kita cuma punya sepeda, jangan lihat yang punya motor, lihat orang yang tak punya sepeda, dia kemana-mana hanya berjalan kaki. Kalau kita orang yang hanya bisa berjalan kaki karena nggak punya sepeda, maka jangan lihat yang punya sepeda, lihat orang yang berjalannya pakai tongkat, orang yang berjalannya pakai tongkat, lihat orang yang berjalannya pakai kursi roda. Orang yang pakai kursi roda, lihat orang yang tidak bisa duduk, dia hanya bisa berbaring, lumpuh, tak bisa apa-apa. Orang yang lumpuh pun jangan lihat orang yang bisa di kursi roda, hendaknya dia melihat saudara-saudara yang telah meninggal dunia, yang mana sudah tidak bisa lagi mengumpulkan bekal beribadah. Maka dari itu, dengan kita melihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, akan menjadikan kita orang-orang yang tidak mudah meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, next, yang kelima. Dari puasa kita belajar tentang yang namanya kekuatan. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, maka bersama satu kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, Allah ulangi, sungguh bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Ibu-ibu, kita belajar, kita kuat loh menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Kita kuat loh untuk berlapar-lapar, berhaus-haus. Dan kita belajar, semakin kita haus, semakin kita lapar, artinya semakin dekat dengan waktu berbuka puasa. Maka dari itu, ujian-ujian yang kita hadapi, cobaan-cobaan yang kita hadapi, hendaknya menjadikan kita semakin kuat, menjadikan kita semakin hebat. Karena yang namanya malam semakin gelap, semakin dekat dengan waktu pagi. Yang namanya hujan semakin deras, artinya akan mengurangi debit air yang ada di awan. Tentunya apa? Semakin habis, semakin lebat hujan itu, maka semakin dekat juga dengan waktu hujan reda. Dan terkadang di balik hujan reda ada pelangi yang indah. Jalan yang naik akan semakin dekat dengan jalan yang menurun, atau minimal akan ada pemandangan yang sangat indah di puncak gunung. Oleh karena itu, puasa mengajarkan kita bahwasanya kita ini kuat. Maka mari kita bisa kuat dalam pekerjaan kita. Kita kuat menghadapi ujian-ujian pekerjaan kita, baik ujian internal, kemalasan gitu ya, mungkin ujian eksternal, ada mungkin teman kerja yang mungkin nggak cocok dengan kita gitu ya, nggak sesuai dengan kita, tapi kita harus kuat. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, puasa mengajarkan kita tentang kedermawanan. Jamaah, kita mungkin sering ya, sebelum waktu buka itu ngumpulin makanan banyak banget. Es degan, es durian, es teler, es campur, es kacang hijau ya, mungkin kolak, semua kita kumpulkan. Baik yang itu makanan digoreng, makanan dibakar, makanan direbus, makanan di oven, kita kumpulkan semua. Nyatanya, kalau kemudian waktu berbuka sudah tiba, Allahu Akbar, bismillah, satu kurma yang kita makan, satu teguk yang kita minum, ternyata sudah cukup untuk menjauhkan kita dari rasa lapar, dari rasa dahaga. Sudah cukup untuk menghapus lelah kita. Sudah cukup untuk menghapus lapar dan dahaga kita. Terkadang kita perlu melihat harta-harta yang kita punya, ada hak orang lain di situ. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan untuk orang yang puasa, jamuan berbuka maksudnya, kana lahu mislu ajrihi, dia mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut. Dia mendapatkan pahala dari orang yang dia beri makanan untuk buka puasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa dia ya mengurangi pahala orang yang diberi jamuan puasa tersebut. Seperti kopi paste lah, di kopi kemudian di paste. Maka dari itu di bulan Ramadan pun kita harus dermawan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diceritakan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, Nabi Muhammad itu manusia yang paling dermawan. Dan ketika beliau masuk Ramadan,
kedermawanannya semakin bertambah. Nah, ini adalah 6 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari puasa. Yang pertama, kita menjadi pribadi yang semakin tepat waktu. Yang kedua, kita bisa menjadi pribadi yang semakin semangat dalam berbekal. Yang ketiga, kita menjadi pribadi yang semakin bersabar. Yang keempat, kita bisa menjadi pribadi yang semakin bersyukur. Yang kelima, kita bisa menjadi pribadi yang semakin kuat. Dan yang keenam, kita bisa menjadi pribadi yang semakin dermawan. Ini adalah aplikasi dari ketakwaan yang kita pelajari dari bulan Ramadan, dari puasa Ramadan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa minimal dalam 6 hal tadi: tepat waktu, semangat berbekal, bersabar, bersyukur, kuat, dan juga dermawan.